break the building. What? Pernah nggak kalian ngebayangin punya kekuatan setara dewa, bisa terbang secepat kilat, dan kulit sekeras baja? Tapi kalian malah milih jadi gembel pemabuk yang dibenci satu kota. Because they fucked you up, alright? Itulah hidup Hancock, satu-satunya superhero di Los Angeles yang bukannya dapat tepuk tangan, malah dapat surat tagihan ganti rugi setiap kali habis beraksi. Di awal cerita, kita langsung disuguhi pemandangan absurd. Seorang pria kumal lagi asyik molor di bangku taman sambil meluk botol miras. Padahal di TV lagi heboh ada aksi kejar-kejaran polisi sama geng triad yang bersenjata lengkap. Seorang bocah ujuk-ujuk ngebangunin doi, tapi bukannya bilang terima kasih, Hancock malah nyolot dan nyuruh si bocah pergi. Tapi ya namanya jiwa pahlawan kesiangan, doi akhirnya terbang juga. What you want, a cookie? Tell on my face. Tapi cara terbangnya nggak estetik sama kali, malah ngancurin bangku taman dan jalanan di sekitarnya. Tanpa babi bu, doi langsung nyerbu mobil SUV berisi komplotan gangster yang lagi adu tembak sama polisi. Bukannya nangkep pelan-pelan, Hancock malah mendarat kayak meteor jatuh, bikin jalanan hancur lebur. Si gangster yang panik langsung nembakin Hancock pakai senapan mesin, tapi pelurunya cuma mental-mental manja di badan doi. Have the driver's ass. His head is gonna. Hancock yang lagi pusing karena teler cuma ngasih peringatan kalau dia bakal masukin kepala mereka ke lubang pembuangan masing-masing kalau nggak mau diam. Karena para penjahat ini keras kepala, Hancock pun beneran marah, lalu nerbangin mobil itu ke langit dan ditancepin ke atas gedung. Young Angley, huh? Big Angley now. Bukannya dapat tepuk tangan, warga malah teriak ketakutan gara-gara kerugian material yang dihasilkan doi tembus jutaan dolar. Padahal ini baru pemanasan sebelum dia melakukan kesalahan terbesar yang bakal mengubah citranya selamanya. Sir, Ray. Singkat cerita, ada seorang pria baik hati bernama Ray Embry yang lagi apes banget. Doi terjebak di tengah rel kereta api gara-gara macet. Padahal kereta kargo raksasa udah meluncur di depan mata. Pas Ray udah pasrah mau login isekai, tiba-tiba Hancock muncul bak malaikat, tapi versi brewokan. Hey! Hey! Move it! Move it! Bukannya ngangkat mobil Ray pelan-pelan, Hancock malah berdiri di depan kereta dan nahan itu besi raksasa pakai badan doang. Keretanya hancur berantakan, gerbong-gerbongnya terbang kemana-mana. Meskipun Ray selamat dari maut, warga yang lihat kejadian itu bukannya bersyukur, malah ngebu Hancock habis-habisan. Mereka bilang Hancock harusnya bisa pakai cara yang lebih elegan daripada ngerusak kereta senilai jutaan dolar. Okay. All of you people. Hancock yang udah terbiasa dihujat pun mulai ngeluarin jurus saktinya, yaitu adu mulut sama emak-emak di lokasi kejadian. Dia nggak peduli sama sekali, tapi ada satu hal yang beda kali ini. Ray, pria yang baru saja dia selamatkan, justru berdiri dan membela Hancock di depan kerumunan massa yang marah. Ray ngeliat ada sisi baik di balik sifat Hancock yang brengsek itu. You should sue McDonald's because they fucked you up, alright? Upside down for the train, but Sebagai rasa terima kasih, Ray ngajak Hancock makan malam di rumahnya. Tapi siapa sangka, saat Hancock menginjakkan kaki di rumah Ray, dia bertemu dengan Mary, istri Ray, yang reaksinya justru sangat aneh, seolah-olah dia baru saja melihat hantu dari masa lalu. it's on us, please. I'm not even gonna take no for an answer. Get Suasana makan malamnya jadi canggung banget, lebih canggung daripada ketemu mantan di kondangan. Ray dengan semangat ngenalin istrinya, Mary, dan anaknya Aaron ke Hancock. Tapi anehnya, Mary kelihatan sangat ketakutan sekaligus waspada ngelihat kehadiran si superhero ini. Dia berkali-kali nyoba ngusir Hancock secara halus, tapi suaminya yang polos itu tetap pengen bantuin Hancock memperbaiki citra publiknya.
Ray ini ternyata seorang konsultan PR, dan dia punya rencana besar buat bikin Hancock dicintai warga LA lagi. Sepanjang makan malam, Hancock terus-terusan merhatiin Mary karena merasa ada sesuatu yang janggal dari wanita ini. Ray nyaranin Hancock buat nyerahin diri ke polisi dan masuk penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang udah dia buat. Tujuannya biar warga kangen sama jasa Hancock pas angka kriminalitas naik lagi. You on the news and I see you out there today and it can't be. Hear me out. I mean, people, don't get me wrong, they should love you. Awalnya Hancock nolak keras, tapi entah kenapa, demi dapat respek dari keluarga ini, dia akhirnya setuju buat masuk penjara. You know, I want you to think about it. Okay, be careful. You sleep. Don't stare, you guys. He's kind of one of us. Hancock beneran nyerahin diri dan masuk ke penjara pusat Maine Central. Di sana, Doi diperlakukan kayak sampah sama narapidana lain, yang ternyata kebanyakan adalah penjahat yang dulu pernah dia tangkap. Mereka mikir kalau Hancock udah kehilangan kekuatannya dan siap buat dikeroyok. Salah satu pentolan penjara yang badannya gede banget nyoba nantangin Hancock sambil bawa pisau buatan sendiri. Tapi ya, namanya juga dewa. Hancock cuma nguap doang ngeliat ancaman receh itu. Tanpa ampun, Hancock beneran ngebuktiin omongannya di jalanan dulu. Dia narik kepala salah satu tahanan dan secara ajaib masukin ke dalam bokong tahanan lainnya. Sementara itu, di luar penjara, apa yang diprediksi Ray beneran terjadi. Tanpa adanya Hancock, angka kriminalitas di LA langsung melonjak drastis, sampai polisi kewalahan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hancock akhirnya dapat panggilan darurat dari kepolisian buat nangani perampokan bank yang super gila. Tapi kali ini ada yang beda. Hancock tampil dengan gaya baru. Udah cukur jenggot, bersih, dan pakai kostum kulit hitam yang keren banget hasil desain Ray. Doi benar-benar berubah jadi superhero yang sopan. Bahkan sempet-sempetnya nyapa polisi pakai kata tolong dan terima kasih. Warga yang lihat perubahan drastis ini langsung henoh dan mulai bersorak dukung Doi. Di lokasi perampokan, ada seorang polwan yang terjebak di tengah hujan peluru dari senapan mesin berat. Hancock dengan tenang jalan menembus tembakan itu, seolah-olah pelurunya cuma kerikil kecil. Doi nyelamatin polwan itu dengan cara yang sangat heroik. Sampai-sampai berita di TV nggak berhenti memuji aksinya. Ternyata, si perampok bank utama adalah pria bernama Red, yang punya rencana jahat buat ngebom seluruh gedung kalau tuntutannya nggak dituruti. Hancock nggak pakai banyak omong. Doi langsung masuk ke bank dan ngadepin Red. Pas Red mau nekan tombol peledak, dengan kecepatan kilat, Hancock memotong tangan Red sampai copot. Aksi berdarah ini berhasil nyelamatin Sandara. Tapi Red yang tangannya buntung itu bersumpah bakal bikin Hancock merasakan penderitaan yang sama. Thoroughly. What's that? I'm guessing it's some kind of... Since we've had a little change of plan between the police showing high and their blood will be on your hands. Hancock sekarang jadi idola baru. Tapi di balik popularitasnya, ada rahasia besar yang bakal terbongkar saat dia mencoba mendekati Mary sekali lagi. Setelah jadi pahlawan nasional, Hancock ngerayain kemenangannya bareng keluarga Ray. Di sini, Hancock mulai curhat kalau sebenarnya dia nggak inget apa-apa tentang masa lalunya. Kenangan tertua yang dia punya cuma kejadian di sebuah rumah sakit di Miami tahun 1931. You're from another planet, aren't you?
hospital. First thing I remember. Government hospital. Come on. Yeah, my skull was. I guess I was a regular guy before news were astounded. I don't know who I am. You don't remember anything. 2 movie tickets. Waktu itu dia bangun dengan luka parah di kepala dan gak ada satupun orang yang nyariin dia. Dia bahkan dapat nama Hancock karena petugas rumah sakit minta tanda tangannya, John Hancock. Selama 80 tahun, dia hidup sendirian tanpa tahu siapa dia sebenarnya, kenapa dia nggak bisa tua, dan kenapa dia punya kekuatan dewa. To claim me. The world. So I've been told, but Hancock merasa sangat kesepian karena nggak ada orang lain yang kayak dia di dunia ini. Ray dan Mary dengerin ceritanya dengan penuh simpati, tapi Mary kelihatan sangat terpukul dengar penderitaan Hancock. Setelah Ray mabuk dan ketiduran, Hancock nyoba bantuin Mary beresin dapur. Suasana jadi makin intim sampai akhirnya Hancock nekat buat new Mary. Dan disinilah plot twist paling gila terjadi. Bukannya nolak pakai kata-kata, Mary malah ngelempar Hancock tembus dinding dapur sampai mental ke jalan raya. Hancock kaget setengah mati, bukan karena dilempar, tapi karena ternyata Mary punya kekuatan yang sama persis kayak dia. Ternyata selama ini Hancock gak sendirian, dan wanita di depannya ini adalah kunci dari semua misteri hidupnya. Mary mengancam kalau sampai Ray tahu rahasia ini, Hancock bakal beneran dikirim ke akhirat. Hey, I told you so, but farm, everything is taken care of. Besok paginya, Hancock datang lagi ke rumah Ray buat minta penjelasan. Tapi Mary tetap pura-pura jadi ibu rumah tangga biasa di depan suaminya. Hancock yang gemes sengaja ngetes kekuatan Mary pakai cara-cara konyol. Mulai dari nusuk pakai garpu, sampai ngelempar kulkas ke arah Mary. Hang on one second. Mary yang udah nggak tahan rahasianya diganggu, akhirnya ngajak Hancock uel di luar. Mereka berdua terbang ke tengah kota dan terjadilah pertempuran dahsyat yang bikin satu kota LA gempa lokal. Mereka saling lempar truk, mobil, sampai ngerusak papan iklan raksasa. I have put up with your bullshit for the last 3,000 years. Look at me! I don't know what you're talking about! One more time. Ray yang lagi ada di kantornya kaget pas ngelihat istrinya sendiri lagi baku hantam di udara sama Hancock. Mary akhirnya ngaku kalau mereka berdua adalah makhluk kuno yang udah hidup ribuan tahun. Berbagai budaya nyebut mereka dewa, malaikat, atau pahlawan. sorry. I don't remember. Oh my god. Flying, Mary. Well, it's just the way we are. We? Me and him. This is very hard to explain. Great, I'm all ears. What? We broke up decades ago. Tapi ada satu aturan alam yang sangat kejam buat mereka. Mereka adalah pasangan yang diciptakan berpasangan, tapi nggak bisa deketan dalam waktu lama. Mary bilang kalau mereka terus bareng-bareng, kekuatan mereka bakal hilang, dan mereka bakal berubah jadi manusia biasa yang bisa mati. One thing I learned, fate doesn't decide everything. To let me think I was here alone. I didn't think it in this way, you didn't. Inilah alasan kenapa Mary ninggalin Hancock 80 tahun lalu setelah Hancock kena serangan di Miami dan amnesia. Mary pengen Hancock tetap hidup abadi meski harus sendirian. Namun, musuh-musuh dari masa lalu mereka nggak bakal biarin reuni ini berakhir bahagia begitu aja. Setelah berantem hebat, Hancock mampir ke sebuah toko kelontong buat beli minuman. Di sana tiba-tiba ada perampokan kecil. Biasanya, Hancock tinggal jentikin jari doang buat beresin kerocok kayak gitu. Tapi kali ini beda. Pas si perampok nembak, pelurunya nggak mental lagi. Peluru itu beneran nembus kulit Hancock dan bikin dia berdarah. Nobody can stop you from taking it. Hancock shock berat ngelihat darahnya sendiri. Dia ngerasa badannya tiba-tiba lemes banget, kayak orang kena gejala tipes stadium akhir.
Ternyata benar kata Mary. Karena mereka deketan lagi, kekuatan dewa mereka mulai luntur dan perlahan berubah jadi manusia mortal. Hancock dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. What's happening? You're becoming mortal. Being close to each other. You have to leave. Be flying and breaking things. It's like I said. Mary ngerasa bersalah banget karena kehadirannya justru ngebunuh orang yang dia cintai. Tapi Red udah sampai di rumah sakit duluan. Dia bawa pasukan bersenjata lengkap buat ngebantai siapapun yang menghalangi jalan balas dendamnya. Suasana rumah sakit yang harusnya jadi tempat penyembuhan berubah jadi medan perang yang sangat mencekam. Mary nggak kebal peluru lagi. Satu butir timah panas nembus dada Mary sampai dia jatuh bersimbah darah. Hancock yang masih terbaring lemah cuma bisa teriak histeris ngelihat wanita yang dia cintai selama ribuan tahun itu sekarat di depan matanya sendiri. Amarah Hancock meledak, tapi fisiknya nggak ngizinin dia buat tarung maksimal. Hancock nyoba bangkit dan ngelawan para penjahat itu pakai sisa-sisa tenaganya. Terjadilah baku hantam yang sangat brutal di rumah sakit. Ray juga nggak tinggal diam. Dia nyoba bantuin Hancock sebisa mungkin. Tapi Red bener-bener gila. Dia pengen Hancock mati perlahan. Di momen kritis itu, detak jantung Mary di monitor mulai melemah dan hampir berhenti. Hancock sadar satu hal. Selama dia masih ada di dekat Mary, Mary nggak bakal bisa sembuh. Karena kekuatan regenerasi dewa mereka nggak bakal balik. Upon us all, Hancock. Time to show. Satu-satunya cara buat nyelamatin Mary adalah dengan menjauh sejauh mungkin dari wanita itu. Ini adalah pilihan tersulit yang harus diambil Hancock. Tetap di samping Mary tapi ngelihat dia mati, atau pergi jauh dan gak bakal pernah bisa meluk dia lagi demi keberlangsungan hidup sang dewa. If you want to. Tanpa pikir panjang, Hancock yang badannya udah penuh luka tembak itu lari sekuat tenaga dan loncat keluar jendela rumah sakit. Dia jatuh ke aspal dengan keras, tapi dia terus maksa badannya buat menjauh. Setiap langkah yang dia ambil menjauh dari Mary, perlahan kekuatannya mulai balik lagi. Luka-lukanya mulai nutup dan napasnya mulai stabil. Di dalam rumah sakit, keajaiban terjadi. Begitu Hancock udah cukup jauh, monitor jantung Mary yang tadinya garis lurus tiba-tiba bunyi lagi. Luka tembak di badan Mary nutup secara otomatis dan dia kembali dari ambang kematian. Hancock terus terbang menembus awan, menjauh dari Los Angeles, menjauh dari satu-satunya orang yang tahu jati dirinya. Completely cross-eyed. JFK? What about him? Not like that. I was Really? in Cuba for the whole missile thing. Meskipun Ray tahu Mary punya sejarah ribuan tahun sama Hancock, dia tetap sayang sama istrinya itu. Hancock pun mendarat di New York, memulai hidup baru sebagai pahlawan yang benar-benar udah tobat. Tapi dia nggak pernah lupa sama jasa Ray yang udah ngerubah hidupnya. Sebagai kado perpisahan yang super epic, Hancock pergi ke bulan dan ngukir logo perusahaan PR milik Ray di sana supaya seluruh dunia bisa ngelihat. Huh?